Saya serahkan waktunya kepada Dr. Gogot untuk bisa menyampaikan materinya. 30 menit untuk menyampaikan materi dan 30 menit barangkali untuk diskusi sharing dengan kepala sekolah SMP dan MTS Nusantara. Monggo kepada Pak Gogot Suharwoto untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Abu Khori. Pak Soleh. Pak Soleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Papua udah menjelang maghrib nih ya, yang dari Papua jam 5. Ya, yang sama-sama kita hormati Pak Kiai. Kang siang. Apunten nih agak telat ngirim papernya ke Bu Saidah. Saya ini posisinya tentang Pekalongan nih, Kliwonan. Oh, Masya Allah, pantas itu batiknya bagus tuh belakangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita banyakkan Allah SWT. Alhamdulillah. Yang sama hormati Pak Kiai, Bu Saidah, Pak Ibu semua yang hadir dari Ma'rif seluruh Indonesia. Ini jenjangnya SMP ya, yang hari Kamis ya. SMP MTS. Ya, alhamdulillah. Disyukur kita banyakkan Allah SWT, atas izin Allah kita bisa kumpul meskipun tempatnya beda-beda. Salawat serta salam kita senantiasa sampaikan ke kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Izin teman-teman semua saya menyampaikan tadi Pak Maman sudah diskusi banyak, kayaknya topiknya mirip-mirip. Saya juga mulai dari mana ini sudah disebut tadi. Cuman ini versi kami ya, versi Pusdatin. Tadi kan versi Puskur, pusat kurikulum, pusat data informasi dan teknologi. Nanti kalau ngomong ke Puspendik punya versi sendiri, Puslijak punya versi sendiri. Di era new normal itu nafsi-nafsi lah, bisa menafsirkan lah. Sekarang hanya untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Yang jelas saat ini tidak ada namanya pakar pendidikan bidang COVID itu belum ada, karena COVID ya baru lahir tahun 2020 ini. Jadi semuanya masih berusaha mempresentasikan berdasarkan the best knowledge ya, maksudnya ilmu yang terbaik yang dimiliki. Saya bayangin Pak Maman juga baru dilantik 1,5 bulan ini. Saya bayangin juga nyiapin paparan juga agak deg-degan ini. Karena ini kan COVID ini udah datang ya di tengah-tengah pelantikan. Jadi bayanginnya agak ya, kita perlu diproses lah. Ibaratnya minum kopi ini lagi diaduk gitu. Kalau diseruput kan belum ada rasanya, harus tunggu lerem dulu. Cekaknya turun semua baru diminum dan berasa nanti kopi. Karena ini COVID ini masih berlangsung, ini masih kebut-kebutan kita. Jawa Timur masih naik terus. Jakarta udah agak nurun dikit. Jawa Barat steady, stabil lah, stabil naik. Jadi yang jelas pada saat ini pakar pendidikan tentang COVID itu belum ada. Maka semua akan memberikan kontribusi terbaiknya. Puskurkuk, Puspendik, sekarang Pusmenjar ya, dan Puslijak, kami Pusdatin ya, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nah, mungkin di bidang kami nanti adalah terkait dengan teknologi yang akan dikembangkan, termasuk juga sumber belajar. Tadi sudah ada yang nanya rumah belajar mana sih? Nah, ada yang nanya tadi, saya udah baca di chat. Tapi ada baiknya kita ulas sedikit kenapa kami punya pemikiran yang mungkin agak berbeda. Yang pertama yang jelas COVID-19 ini telah menggeser ruang belajar kita. Ruang belajar yang tadinya di kelas jadi di rumah lah namanya gitu kan. Kalau di kelas itu ruang publik ya, kalau di rumah menjadi ruang pribadi. Ini pergeseran yang luar biasa. Dan sendiri, tiap anak di rumahnya masing-masing. Nggak ada nebeng di Pak Didiknya kan, Pak Didiknya juga punya anak sendiri yang harus diurus. Nah, jadi perspektif yang pertama adalah ruang belajarnya bergeser. Perspektif yang kedua, ternyata pada saat di rumah, tanggung jawab mutlak ke orang tua yang tadinya mutlak di guru. Ini pergeseran yang luar biasa.
Ini saya ambil gambar anak-anak PAUD Pak Ibu ya. Mohon maaf karena kemarin saya baru lihat ternyata SMP. Ya udah, nggak apa-apa. Ini poinnya adalah pembelajaran yang lebih mudah divisualisasikan kalau anak-anak. Jadi yang tadinya guru, maksudnya otonomi mutlak, kalau udah di kelas guru masuk pintunya ditutup ya, berarti udah itu yang jadi raja gurunya. Nah sekarang nggak ada raja. Ya. Jadi semua anak ada di rumah ya, orang tuanya yang mutlak. Jadi tanggung jawab pembelajaran bergeser ya. Makanya nanti akan ada 2 PJJ nanti yang coba saya buka. PJJ di kondisi normal dan PJJ di kondisi COVID-19. Karena kondisi normal mestinya ada kelas, tanggung jawab di guru. Nah sekarang bergeser, pembelajaran di rumah, tanggung jawab di orang tua. Pergeseran. Ada pergeseran berikutnya, metode penyampaian materi yang tadinya satu cara untuk satu kelas. Nah, di COVID-19 ini karena tidak ada teman dan anak-anak berada di rumah, akhirnya ya setiap anak harus dilayani masing-masing. Nah, ini saat pandemi setiap anak harus dilayani masing-masing. Bahasanya personalisasi ya, personalized learning lah bahasa Inggrisnya. Nah, orientasi pembelajaran yang dulu biasanya paket-paket, tadi udah KDKI-nya ya semua di. Tapi begitu ada pandemik, Mas Menteri langsung instruksikan nggak harus selesai kurikulum. Ya, jangan dipaksakan kurikulum harus selesai. Berarti bukan sekedar menyampaikan konten atau bahasanya itu yang penting guru ngajar. Ini tendensi nih Pak Kepala Sekolah. Guru-guru yang baru di bawah 5 tahun ngajar. Itu kalau masuk kelas mikirnya yang penting saya selesai, kalau matematika itu di SMP 40 menit ya. 2 kali 40 menit selesai. Setelah 2 kali 40 menit urusannya DWD. Yang penting gurunya mengajar. Padahal sekarang nggak bisa guru ngajar. Karena yang penting adalah siswa belajar. Nah, ini harus kita jadikan batasan bentuk-bentuk PJJ apa yang kita lakukan. Kalau PJJ hanya ngirim tugas, bukan PJJ namanya itu yang sara anak itu namanya ya. Atau orang tuanya nggak bisa mendampingi tambah puyeng. Nah, jadi pergeseran orientasi pembelajaran ini juga harus jadikan pemikiran sehingga di dalam surat edaran Mas Menteri maupun Pak Sekjen ya, kita diharapkan berorientasi pada kompetensi, nilai-nilai ya, berbasis proyek. Yang tidak kalah pentingnya yang teknologi tadinya dianggap barang nggak penting, ditaruh di garasi campur sepeda. Intinya nggak penting lah. Minim sekali kalaupun ada perannya teknologi. Nah sekarang jadi dominan. Bahkan kita tidak bisa apa-apa tanpa teknologi. Nah, ini suatu pergeseran yang sangat besar. Yang tidak kalah pentingnya, yang saya banyak ditanya, dievaluasi pembelajaran. Kemarin anak saya baru ujian, penilaian akhir tahun ya, PAT, SMA. Nah, saya lihat kok bukain HP, ulang kok buka HP. Nggak boleh nyontek. Enggak nyontek kok, cuman ngobrol aja sama temennya katanya. Grup, coba. Nah, ini kan lucu. Nah, ternyata loh, emang soalnya apa? Pilihan ganda loh. PJJ kok pilihan ganda ya, boleh molo namanya. Ya pasti kan anak-anak buka-buka ya poro, nggak akan tahu kita gurunya. Ya, jadi nanti berarti pola evaluasinya, cara kita melihat anak itu paham apa enggak apa yang kita sampaikan harus dirubah. Makanya ini ada gambarnya project bikin kue lah gitu ya. Nah, tapi kalau SMP kan nggak begitu nanti. Kebetulan saya dulu pernah ngajar matematika SMP ya, tahun 93 sampai 96 dan pindah ke SMA. Jadi saya pernah ngajar di SMP. Saya baru lihat semalam di dengan itu SMP, total kita ganti gambarnya. Nah kalau boleh saya rangkum, jadi yang kita sekarang lagi bicarakan adalah PJJ di saat suasana yang berubah seperti ini, COVID-19. Apa? Ya pertama tanggung jawab pembelajaran yang tadinya orang tua, tadinya guru berpindah ke orang tua. Berarti mau tidak mau orang tua harus terlibat di dalam PJJ. Yang kedua, ruang belajar yang tadinya di sekolah berpindah ke rumah. Jadi fasilitas yang ada di rumah harus kita perhatikan. Tidak boleh kita memaksakan anak-anak belajar sesuatu yang tidak punya di rumah, tidak dimiliki di rumah. Kemudian metode penyampaian yang tadinya one size fit all, saya itu ibaratkan kayak bidaster di pasar Solo gitu ya, atau Gadu itu one size fit all. Ukuran heroe ya bodoh dasarnya. Nah, sekarang sudah nggak bisa karena setiap anak harus dilayani secara mandiri, pribadi, personal. Yang kedua, orientasi pembelajaran yang tadinya yang penting guru mengajar harus dirubah menjadi siswa belajar.
berorientasi konten, ya, modul apapun lah, dirubah ke kompetensi dan nilai. Peran teknologi yang tadinya minim berubah. Jadi intinya ini yang Bapak Ibu yang kita bicarakan batasannya, scope of discussion-nya. Nah, tentu transformasi pendidikan di era new normal ini akan menuntut perubahan peran juga. Nah, nanti peran PJJ seperti apa? Terutama guru, orang tua, dan siswa, termasuk kepala sekolah tentunya ya. Tentunya kepala sekolah yang pertama harusnya ya. Jadi ini Bapak Ibu, batasan-batasan apa yang kita bicarakan. Nah tentu era new normal ini tidak bisa jalan sendiri ya. Maksudnya kalau kita nggak ngapa-ngapain ya bubar, baru tutup. Karena maka itu kita harus punya terobosan dan harus cepat. Karena intinya ya kekosongan waktu yang habis pada anak-anak itu akan membuat terputusnya konsep ya, pemahaman konsep terhadap tadi yang Pak Maman sampaikan ya, kurikulum secara utuh. Karena anak belajar dalam 1 tahun itu harusnya utuh. Begitu harus kepotong 2-3 bulan dan tidak efektif, berarti pemahamannya ada yang kosong, bolong-bolong lah. Jadi ibaratnya yang tadinya harusnya masak bumbunya pepek, ini ada yang kurang, jadi pasti nanti rasanya selendro, ada yang nggak pas. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua kepala sekolah, memang COVID-19 ini tidak sendiri kita. Iso ya jane juga sama lu ya, tapi yang sudah satu dunia kena semua. Jadi 1,2 miliar peserta didik seluruh dunia ini yang sekarang berada di rumah. Maksudnya yang puyeng itu nggak hanya Indonesia ya, seluruh dunia ini sudah puyeng semua ini. Nah, dan itu ini catatan UNESCO. UNESCO merekomendasikan semua negara agar memberikan layanan pada saat pandemi ini. Ya, yang pertama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua melakukan penyesuaian ujian. Yang kemarin ada pembatalan UN itu juga salah satu langkah yang sudah menjadi bagian dari rekomendasi UNESCO. Pemaksaan penyelesaian kurikulum juga nggak boleh. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan gizi, ya, terutama anak-anak yang memang kekurangan, ya, atau kurang mampu lah, dari keluarga kurang mampu, harus dipastikan. Maka pemerintah memberikan bansos. Kemudian pendampingan pada orang tua. Tadi banyak yang ditanya, memang orang tua ternyata sangat berpengaruh. Jadi kalau anak-anak harus di rumah, enggak PJJ. Nah, kondisi orang tua tidak memungkinkan. Nah, ini yang berat. Makanya kemarin waktu di UNESCO diberikan survei ke 59 negara, Bapak Ibu. Nah, ini kita menggunakan surat edaran ya. Jadi intinya sudah menyediakan pembelajaran daring. Tadi ada yang komplain rumah belajar kok angel diakses. Nah, nanti saya coba jelaskan. Kemudian kecakapan hidup, kondisi harus disesuaikan, dan umpan balik. Ada beberapa portal yang direkomendasikan, tidak hanya rumah belajar ya. 8 rekomendasi, dan ini yang gratis Bapak Ibu, yang versi gratis. Dan ini yang direkomendasikan adalah yang versi gratis. Ini rumah belajar. Jadi rumah belajar kemarin alhamdulillah ya, penggunanya sudah 63 juta. Ya. Pengguna barunya selama 3 bulan, selama 1 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan ya. 4 bulan itu nambah 3 juta pengguna. Tapi Bapak Ibu, ini UNESCO yang kemarin tadi saya sudah baca chatnya mirip banget. Jadi UNESCO memberikan survei ke 59 negara. Apa kendala menjalankan pembelajaran daring? Persis, jadi ternyata kondisi rumah tidak memadai sehingga akses ke pembelajaran daringnya ini sudah 8% Pak, mengalami kendala. Kemudian ada orang tua yang tidak bisa mendampingi betul nggak bisa bantuin kalau ada masalah, harus bagaimana? Ini sama-sama nggak ngerti karena orang tua juga pernah PJJ. Kemudian yang ketiga, ini yang agak bikin risau adalah ternyata gurunya juga mengalami kendala yang sama. Jadi yang keempat adalah akses internet. Jadi kendala ini ya, kondisi rumah, orang tua, maksudnya sarana prasarana ya, kemampuan guru dan akses internet. Ini 4 faktor yang hampir semua negara ini merasakan kendalanya. Masih di atas 60% untuk yang akses internet ya, 80% untuk yang gurunya ya. Ini masih banyak sekali. Jadi kendala ini tidak hanya di Indonesia. Saya paham sekali. Jadi tadi banyak chat yang bilang ada kendala-kendala, Bapak Ibu. Ya mohon nanti yang jelas ini loh. Kendala Bapak Ibu itu sudah diakui oleh dunia. Yo, ada masalah gitu loh. Nah, sekarang masalahnya
Jadi kalau teman Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ada best practices, nanti itu PR-nya yang saya udah siapin. Kalau ada yang bagus, tolong dibagikan di sini supaya yang lain tahu. Kalau masalah udah tahu. Di rumah ada masalah, kantor masalah, RT masalah, RT sama main ribut karena ada satu yang sudah. Kemudian pengajian nenek wong masalah. Dan di sini kita Vivikon ini kalau bisa nggak usah nambah masalah itu, Bapak Ibu, nggih. Nanti nyari solusi kira-kira gimana ya supaya bisa jalan PJJ kita. Nah, yang berikutnya memang ini memang fakta. Ternyata ini data sudah lama ya. Guru yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat ternyata nggak ngaruh. Kalau kena COVID, podo, yes, nggak iso nih, gitu loh. Saya mau lihat kalau Bapak Ibu punya ada, saya harus bersertifikat Pak. Saya lebih pintar dari yang misalnya dalam memanfaatkan PJJ, nggak ada ternyata. Ya, ini berdata lama di Amerika sama ternyata. Ya, jadi kebetulan saya dulu juga di Amerika, saya riset di Amerika juga. Jadi mau sertifikat mau enggak, nah kena COVID, nah, urusan PJJ, podo mawon ya. Just buka ke belangkon ya, sama juga sama yang podo raiso nih. Nah, kita harus tetap memberikan penguatan kepada guru. Nah, ini yang dilakukan LP Marim ini sangat bagus, yang kami sangat mendukung. Makanya kemarin di kontak saya dengan senang hati karena ini yang diperlukan saat ini. Ya. Minum obat, minum jamu udah nggak ngaruh sekarang. Yang penting harus ISO PJJ-nya. Nah, ternyata Bapak Ibu, syarat memiliki kompetensi TIK itu sudah disyaratkan sejak Undang-Undang Guru 2005. Turunannya PP-nya sampai Permendikbudnya standar kompetensi dan kualifikasi pendidik itu tahun 2007 sudah diputuskan di sana ya bahwa kompetensi pendidik pedagogi guru itu harus mampu memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Secara profesional harus mampu memanfaatkan TIK untuk komunikasi dan mengembangkan diri termasuk pakai Zoom sekarang ini. Janjane pun suwi. Sudah 13 tahun yang lalu kita ini mensyaratkan ini. Tapi kan ya karena ya kita nggak maksa banget sih, jadi akhirnya nggak ada sanksi lah gitu. Kalau saya mengibaratkan nih Pak, ya ini dulu pernah sering kita diobrolin di kantor ya. Ibaratkan kita mau naik bis ini dari Jakarta ke Pekalongan, masuk ke terminal Lebak Bulus. Di setiap bis itu di depan ada sertifikat sopir. Nah, sertifikat sopirnya ini enten 10. Iso nyetater, iso ngegas, iso ngerating ya. Iso belok kanan, belok kiri. Yang paling terakhir kompetensi 10 itu nggak iso ngerem. Kompetensi terakhir nggak iso ngerem. Nah, coba, mana ada penumpang yang berani naik. Nah, sekarang kondisinya seperti sekarang ini. Kompetensi guru tuh bisa membuat RPP, membuat pembelian, membuat apa namanya rubrik, penugasan, LKS, macam-macam. Yang paling terakhir nggak iso memakai TIK. Nggak iso memakai operasi komputer. Ini yang terakhir nih. Begitu ada COVID, jungkel kabeh kita sekarang. Ini kita ngerasakan sekarang ini. Nah, jadi ini sudah disyaratkan 2007, sudah 13 tahun yang lalu. 13 tahun lalu mau dicicil setahun. Gampangannya uang 100 itu 1.000 lah gitu kan. 3 juta kan 10 tahun selesai. 3 tahun lah selesai. Jadi, nah, tapi yang telat ya. Sudah nggak apa-apa. Ya, jadi intinya sekarang Bapak Ibu kompetensi ini sudah dirancang. Jadi kalau ditanya pemerintah ngapain aja loh, kita sudah mencaratkan sejak tahun 2007. Nah, ini yang mengeluarkan siapa? BSNP nih persetujuan nih. Ya ini yang menyetujui dulu. Ini sudah disyaratkan sejak tahun 2007 ya, tapi yang saya belum di sana saya. Oke. Oke, siap. Ya, jadi Pak Ibu, kompetensi ini sudah disyaratkan lama. Hanya memang makanya kemarin di Renstra itu kita dorong banget supaya semua guru itu wajib sudah pakai teknologi itu sudah nggak bisa ditawar lagi ya. Ibaratnya sopir iso ngerem itu enggak ya, jungkel nanti kasihan murid. Nah, prasyarat pembelajaran di era new normal, makanya ini saya coba rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama memang guru harus tuntut mampu meningkatkan kompetensinya. Salah satu yang dilakukan LP Marim kan karena ini yang pertama dan prioritas. Yang pertama dan prioritas. Sekarang tuh GTK baru buka Pak webinar, jadi telat ya. Tapi enggak apa-apa ya. Dijen GTK baru membuat webinar mulai Senin kemarin. Kan saya juga ngisi kemarin hari Selasa. Yo telat-telat dikit ora apa-apa ya, lebih baik daripada enggak ya. Yang kedua, permintaan konten. Jadi Bapak Ibu yang bisa bikin konten monggo. Ini amal jariah. Karena ternyata Bapak Ibu, ini saya baca laporan dari Menkom Info zaman Pak Rudiantara ya. Konten di internet itu ternyata 75% itu mengandung konten negatif. Jadi kalau enggak guru yang bikin ya enggak akan ada konten positif. Apalagi pembelajaran. Jangan mengharapkanlah pabrik aqua, pabrik roti, pabrik korek, pabrik rokok bikin konten pembelajaran, jadi tidak mungkin.
Jadi dari 1 juta konten yang di screening Kementerian Kominfo, mereka pakai alat yang namanya Cyberdrone ya, Cyberdrone 9 ya, di screening nih semua konten internet. Dari 1 juta konten itu ditemukan 800.000 itu mengandung unsur negatif. Jadi udah nggak ada pilihan, berarti memang harus guru, harus pendidikan ya, harus agama, harus kebudayaan, ini yang didorong. Konten-konten ini tapi minim sayangnya itu. Ya, dari 1 juta itu hanya 200.000. Jadi minim sekali. Maka dari itu kalau saya bayangin satu guru bikin satu konten, ya guru di Indonesia ada 3 juta, ya udah 3 juta konten langsung ketutup konten negatif. Konten negatif itu nggak bisa dihapus, Pak Ibu. Konten zamannya artis yang bian-bian video-video itu nggak ada, nggak hilang, itu masih gentayangan. Ya, yang bisa kita lakukan ya menutup dengan konten yang positif. Nah, kalau gurunya nggak bikin konten positif, ya nanti yang negatif numpuk terus. Akhirnya hoax di mana-mana, ya orang debat di mana-mana, netizen tuh yang di internet itu yang dikomentari pasti konten-konten yang mengandung hoax, pasti dibikin ribut. Tapi kalau konten pembelajaran penyelesaian matematika, persamaan linear 2 kuadrat, ya, polinomial, geometri, nggak ada orang ribut itu. Saya bayangin kalau konten di internet itu isinya pembelajaran, wong iki sinau kabeh, orang akan belajar semua. Tapi sayangnya karena kontennya 3/4 di dunia maya di Indonesia ini yang ngambu-mambu yang hoax tadi, ya itu akhirnya ribut. Yang ketiga, inovasi. Jadi Mbak Ibu, ternyata kondisi normal yang sudah kita pelajari. Saya dulu belajar teknologi itu lama, saya sempat 9 tahun di Amerika, 2 tahun di Paris. Itu pun juga nggak akan mampu pada saat kena COVID, ya kita harus mikir ulang. Kita harus bikin terobosan. Ternyata nggak yang biasanya kita lakukan itu nggak akan bisa sekarang kita lakukan. Karena harus ada terobosan, namanya inovasi. Yang keempat, karena kondisi terbatas, akses terbatas, maka life skill ya, kecakapan hidup dan menggunakan teknologi tepat gunanya juga harus kita galakkan. Apapun lah yang ada Bapak Ibu, ini ada yang mengibaratkan kita ini Bapak Ibu guru ini seperti dokter yang berada di ruang IGD. Ya. Sekarang itu posisinya gimana supaya orang masuk IGD terurus, anak-anak itu bisa belajar, intinya gitu loh. Jadi mau obat apa saja, mau alat apa saja yang ada itu silahkan dipakai. Nggak bisa kita nunggu drop-dropan dari Jakarta, kudu apa namanya, sekarat semua nanti pasiennya di GD ya. Apa yang ada itu kita lakukan. The best of our knowledge. Dan yang kelima, kita harus ngajarin anak kita menjadi pribadi yang mandiri dan berkontribusi terhadap sosial. Ya, bikin masker lah, gitu kan. Bikin hand sanitizer lah, bikin bak untuk cuci tangan lah. Di sekolah kita galakkan hal-hal seperti itu. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu, Mas Menteri juga berkali-kali menyampaikan, tolong luangkan waktu lebih pada anak-anak kita yang mengalami berkesulitan belajar. Bisa sosialnya, ekonominya, keluarganya, akses teknologinya memang nggak ada. Atau memang dari awal pada saat sekolah normal pun dia sudah terbelakang. Pada saat COVID seperti ini dia pasti akan jauh tertinggal. Nah ini tolong Bapak Ibu, sama-sama lah kita berikan perhatian lebih kepada anak-anak yang biasanya memang terbelakang. Saya yakin Bapak Ibu kalau ngajar, saya dulu juga ngajar, saya tahu persis ya, anak-anak saya yang kurang itu siapa dalam kelas itu saya hafal. Karena matematika itu nggak bisa dipaksa, nek gak iso ya gak iso. Maksudnya ya dapuan 5 ya 5, dapuan 6, dapuan 7. Maksudnya angka itu sudah, nilai itu sudah bisa ditebak kan. Nah, jadi kalau gampangnya numus-numus sedino 3 jam ya anak tetap nggak akan bisa. Namanya matematika harus usaha kita itu yang akan menentukan keberhasilan anak. Nah, prasyarat-prasyarat ini akhirnya harus dijadikan pertimbangan pada saat menyusun PJJ. Nah, ini saya kembali lagi ke Renstra Kemdikbud. Kita sudah mengeluarkan Renstra Kemdikbud yang intinya adalah Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu adalah paling kerungu lah gitu. Ternyata di Merdeka Belajar itu poinnya ada 89 ya. Yang pertama adalah pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran merdeka itu intinya apa? Ya jangan sampai anak-anak dibebani banyak tugas. Pembelajaran yang merdeka itu ya pembelajaran yang bikin anak senang. Ya, senangnya apa dolanan? Wis gak usah diulang ya, bukan begitu. Senangnya caca dolanan Pak, dolanan ayo. Ya kalau zaman saya dulu SD, pas aku saya tiap hari di sekolah bal-balan kok. Nah itu pokoknya nggak bar istirahat, bal-balan sak jam lemes. Kok istirahat gak mari-mari itu bangsa saya itu. Tapi saya ini kok kekuatan gitu. Dulu pasan setiap istirahat itu main keneker lah, main paton lah bahasa Jawanya itu ya. Tapi sekarang beda ya. Dulu itu sekolah itu senang gitu. Enggak tahu. Ya harusnya begitu. Maksudnya sekarang itu yang kita harapkan di Renstra kita, harapnya gitu. Nah, jadi bagaimana nanti teknologi PJJ pun juga
mestinya koridor ini harus kita pakai. Yang tadinya sistem pendidikan yang tertutup, jadi guru satu-satunya sumber ilmu, menurut pengetahuan, nanti kan kita geser. Kemudian yang berikutnya adalah guru yang hanya menjadi tukang pos, ya, menerima barang disampaikan ke siswa, harus dirubah menjadi fasilitator. Ini peran guru harus berubah, benar-benar harus berubah. Guru ya kepala sekolah termasuk, ya. Kemudian pedagoginya yang tadinya one size fit all harus berubah, berbasis kompetensi dan nilai-nilai. Pendekatan pedagoginya yang tadinya manual harus bermanfaat teknologi, ya. Jadi intinya ada 9 ini Pak Ibu, ada pembelajarannya, sistem pendidikannya, gurunya, pedagogi, kurikulum dan asesmennya, yang tadi Pak Maman sudah sampaikan dari kurikulumnya, kemudian pendekatan pedagoginya, pembelajarannya, program-programnya, dan yang paling terakhir ini yang tadinya dikendalikan semua Sarwonegoro, ya, bahasa Jawanya, kita harus menggerakkan ekosistem, ya. Ekosistem itu siapa? Ya termasuk daerah, organisasi profesi, termasuk LB Maarif, Muhammadiyah, semualah yang bergerak di bidang pendidikan untuk membantu. Nah, ini transformasi yang akhirnya mendorong teknologi harus kita paksa kita gunakan. Tapi Bapak Ibu, catatan sekali lagi, teknologi hanya alat. Teknologi hanya alat. Sebenarnya kuncinya adalah di Bapak Ibu guru. Makanya teknologi yang paling tepat, kalau ditanya berkali-kali, teknologi yang tepat untuk pembelajaran itu apa ya? Teknologi yang bisa dipakai oleh guru. Kalau gurunya nggak iso, ya buat apa? Jadi teknologi yang paling tepat digunakan itu ya teknologi yang dikuasai oleh guru. Kalau saya ditanya berkali-kali, gurunya nggak iso apa-apa, ya belajar. Makanya ini kita bikin webinar ini supaya gurunya harus bisa. Banyak Pak sekarang itu webinar, zoominar, apapun lah namanya, ya. Banyak sekali, ribuan tiap hari itu, ya. Monggo silahkan Pak Ibu, harus bereksplor. Nah, catatan dikit Pak Ibu, merdeka belajar itu apa? Intinya anak harus mandiri, tahan banting, mampu adaptasi, learning style anak-anak berbeda. Ini sudah 20 menit, ya. Learning style anak-anak berbeda, sehingga kita harus memperhatikan gaya belajar anak. Ada yang gayanya verbal, ada gayanya visual, ada gayanya mathematical, ada social, ada musical, ada yang suka dengerin ada musik-musiknya dikit, ya. Macam-macam lah. Nah, ini kita harus kita perhatikan. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan pada saat kita memilih teknologi. Kadang saya mikir, ini teknologi sudah macam-macam, kriterianya macam-macam, pertimbangannya macam, tapi ujung-ujungnya WA. Wis rapok lah. WA nek ono timbangane ra ono, ya. Kemudian aktivitas pembelajaran dan pemahaman anak. Ternyata Bapak Ibu, ini sudah lama soalnya teori ini, ya. Sejak Indonesia sebelum merdeka udah ada ini. Jadi intinya semakin banyak kita melibatkan indera pada anak-anak kita. Jadi guru yang biasanya yang penting bocah ndelok ngarep, itu guru senang misalnya. Padahal itu tidak cukup. Anak mentereng tok itu isone mau 10%. Kalau ditanya setelah 2 minggu, ditanya mau iso apa, ini 10% cakepnya. Kalau dia mulai mendengarkan apa yang dibaca, 20% meningkat lah. Anak gambar-gambarnya ubah-ubah titik udah 30%. Kalau sudah mulai ada animasinya, desain grafisnya, ada demonstrasinya macam-macam 50%. Yang paling banyak anak-anak harus dilibatkan. Makanya project based itu ya cara-cara satu-satunya. Yang 4C yang berkali-kali disampaikan sejak kurikulum 2013, anak-anak harus kreatif, ya, komunikatif, kolaboratif, kemudian critical thinking, ya itulah memang nanti bisa mentok 90%, nggak akan 1%. Tapi udah lumayan, udah mentok lah intinya. Nah, sekarang kita kembali ke PJJ. Poinnya, tadi Pak Maman juga sudah lihat sedikit, ya, bagaimana realnya nanti seperti apa. Tapi poinnya kalau saya boleh garis bawahi, PJJ yang ideal, ini yang ideal Pak Ibu, ya. Ini harus terbuka, memberikan kesempatan belajar mandiri, maksudnya punya waktu untuk belajar mandiri. Tadi kan Pak Maman juga sudah menyebutkan. Kemudian tuntas, ya. Jadi karena memang gunanya harus tuntas. Manfaat ilmu itu kalau tuntas, nggak tuntas ya pasti nanti nyengkleng itu, aliran sesat kok ada. Baru memanfaatkan teknologi. Teknologi itu di belakang mestinya Pak Ibu. PJJ itu teknologi itu di belakang, karena sebelum ada teknologi pun PJJ sudah jalan. Ya. Jadi maka dari itu jangan sampai orang dipaksa hanya menggunakan teknologi, tapi justru pembelajarannya nggak jalan. Nah, maka dari itu, maka prinsip-prinsip ini harus kita catat. Jadi siapapun yang daftar, jangkauan, organisasinya, dan termasuk jenis teknologi yang digunakan.
Nah, intinya gini, kemarin Pak Sekjen sudah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat semua. Ini saya rangkumkan, ini saya coba. Nah, ini untuk kepala sekolah, karena ini semua kepala sekolah. Ada 8 Pak tugasnya. Kalau saya dicatat Pak, foto aja nanti tempelkan jadi DP grup. Semua hafal. Kalau perlu dicetak tempelnya pintu di rumah nanti. Karena ini harus dilakukan. Ya, ini sudah surat edaran Pak Sekjen. Yang pertama, ya memang ini Pak, kemarin Pak Menteri juga sama, jangan nunggu apa-apa. Kalau nunggu apa, dinas belum ngasih kode Pak. Kepala cabang dinasnya juga masih diem aja Pak. Pengawasnya juga belum ngasih tahu. Yang awet-awet tinggal. Yang penting kita mulai dulu ya. Jadi intinya di sekolah Bapak Ibu semua, model pembelajarannya mau dipakai apa? Udah. Kalau boleh 4 nah. Masa 4 atau 5 kalau digabung-gabung ya. Tapi intinya 4 lah ya. Yang pertama adalah daring. Yang itu kan jelas ya daring. Yang kedua luring ya. Dalam jaringan, luar jaringan. Yang ketiga home visit. Ya, tadi kan boleh home visit. Boleh Bapak Ibu keliling, yang penting protokol kesehatan. Yang keempat school visit yang tadi Pak Maman sampaikan, kalau 5 orang 10 orang nggak masalah. Itu bukan sekolah namanya, itu hanya berkunjung karena nggak lama ya. Kita sebut aja home visit. Jadi hanya 2-3 jam lah anak-anak di sekolah, giliran, tidak monggo silahkan. Jadi atau kombinasi di antara 4 tadi silahkan ya Bapak Ibu atur kira-kira yang paling cocok. Ya. Tapi harus diputuskan di sekolah. Harus diputuskan di sekolah. Sekolah Bapak mau ngapain gitu. Jadi nggak usah nunggu yang lain. Kalau sana tuh kok bisa ya pijit, masa nggak bisa? Ya, ngelihat rumput tetangga ya selalu hijau nanti. Tapi intinya di sekolah Bapak Ibu harus diputuskan mau apa? Mau luring, mau daring, mau kombinasi, atau mau school visit, home visit, atau kombinasi ya. Semua gue silahkan. Bikin aturan sendiri Pak Ibu. Ini kayak IGD, saya bilang ini udah IGD, ini udah instalasi gawat darurat. Mau gue Bapak Ibu mau obat opo emang ada Panadol, obat Panadol ada entrostop, opo mau lah. Dibongkar nih dipakai semua boleh silahkan. Yang penting protokol kesehatan ini yang prioritas adalah kesehatan anak ya. Itu yang prioritas tetap disampaikan berkali-kali. Kemudian yang kedua memastikan sistem belajar yang terjangkau. Tidak boleh memaksakan semua anak harus beli Android. Waduh, diprotes nanti. Ya. PPDB usia rame, pokoknya kan bayar. Padahal nggak bayar, ya cuma umurnya sebagian. Apalagi suruh bayar. Wah, ini harus beli Android, wah nyicil berapa tahun, ya, rame nanti. Tapi intinya Bapak Ibu dipastikan terjangkau dan bisa diakses oleh semua peserta didik, termasuk yang anak berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus, gangguan yang lain-lain lah. Yang kedua, Bapak Ibu harus membuat perencanaan yang matang dalam 1 semester. Syukur-syukur 1 tahun, karena kita nggak pernah tahu. Ada gelombang COVID kedua, ya berarti kita harus plan untuk 1 tahun. Apalagi yang merah, udah merah ke gelap lagi, yang hitam ada tambah. Gak ada harapan. Tapi yang hijau-hijau mau gue silahkan. Tapi hijau-hijau hanya 5%, nggak banyak. Ya. Itu pakai SKB itu udah bisa dipakai. Yang keempat, Pak Ibu, kepala sekolah, tolong dipantau. Ya. Dipantau guru-gurunya ini. 1 persatu. By name, kalau perlu rumahnya harus hafal. Ya, ini contoh Kanjeng Nabi dulu menyebut doa itu, kalau bisa doakan mugi-mugi. Guru saya yang namanya Pak Muhammad, Pak Abdul, Pak Kohar, Pak Malik, diberi kekuatan Allah SWT untuk mengajar di era COVID ini. Sebutkan satu-satu. Dulu Rasulullah SAW kalau berdoa sebutkan namanya satu-satu. Bahkan disebut namanya. Khalid bin Walid sebutkan namanya. Abu Jahal bahkan pernah disebut supaya dapat tapi satu-satu aja disebutkan. Gurunya diidentifikasi, dipantau ya. Kemudian diminta guru buat lapor. Memastikan sarpras. Ini lupa kalau nggak punya duit ya Pak. Nah, ya naik duit. Kan duit terus ngutang ya nanti siapa sih nomboi. Ya intinya apa yang ada dioptimalkan ya. Apa yang dimiliki oleh guru, apa yang dimiliki oleh sekolah, ya itu yang dioptimalkan. Membuat program pengasuhan. Jadi bikin Bapak Ibu, bikin call center lah paling gampang itu. Bikin call center di sekolah. Kemudian membuat tim siaga. Di RT saya juga ada itu. Kemarin ikut gara-gara RT. RT ngasih pengumuman ada tetangga kita yang sudah positif COVID. Inisialnya AA. Habis itu dikirim foto AA sedang tes COVID kedua. Lah fotonya orangnya ada. Ngapain dibikin AA orang fotonya udah kelihatan. Jadi lucu. Akhirnya ribut di RT. Ya. Yang ini harus dipandu Pak Ibu. Kepala sekolah harus bikin tim satgas. Nggak usah banyak-banyak. Ya, 3-5 lah. Kalau SMP pastinya ada orang lah. 3-5 orang pasti ada.
Intinya memastikan poin-poin yang 8 ini bisa terlaksana. Nah, dan yang paling terakhir yang 8 itu harus laporan secara berkala. Paling tidak kalau di grup seminggu sekali atau 2 minggu sekali komen Pak, supaya tahu kalau masih hidup kan gitu ya. Sudah kemarin banyak begitu. Nah, dari tahapan-tahapan ini untuk kepala sekolah. Nah, untuk guru sudah diatur Pak Ibu, mau luring, mau daring semua sudah ada. Monggo di SE surat edaran Pak Sekjen itu. Nah, di Sekjen ini untuk yang luring, ini yang daring. Nah, daring ini langkahnya ada 4. Ada pra pembelajaran, saat pembelajaran, saat di dalam jaringan LMS-nya, usai pembelajaran. Jadi ini yang dalam jaringan untuk guru, tadi untuk kepala sekolah, ini untuk gurunya. Apa yang harus dilakukan oleh guru, pendidik, nanti Pak Kepala Sekolah silahkan disampaikan. Kalau gurunya nggak ada di sini. Ya, jadi persiapan, ya, komunikasi ke orang tua, pastikan Pak Ibu, komunikasi dengan orang tua. Meskipun melalui grup WA, ya, atau SMS, monggo silahkan. Pak, pulsanya entek, pakai bos, monggo silahkan. Jatah mau 50.000 ya diirit-irit, ben 50.000 cukup. Jatah mau 50.000 ya 100. Ya, nombok ya. Yang kedua membuat RPP yang sesuai. Di saat pembelajaran dipastikan diperiksa. Doa Pak, ini yang penting doa supaya barokah. Doa, kemudian sampaikan materinya, dipastikan semua anak diberi kesempatan untuk berinteraksi. Jadi ngerti gak ngerti kon ngomong gitu lah, untuk merespon lah bahasanya. Nah, di dalam LMS-nya, Learning Management System-nya, ini LMS-nya yang mana Pak? Nah, yang tadi yang di depan tadi, mau Google, mau Rumah Belajar, mau apa tadi, Paper, mau Pintar, apapun lah yang ada di surat edaran Mas Menteri itu, silahkan dipakai. Intinya yang bisa yang mana gitu. Kalau sulit ya cari yang mudah. Sunahnya kalau enak yang gampang kok malah singanya. Cari yang mudah yang kira-kira bisa dipakai. Kemudian yang kedua adalah materi ditaruh di LMS, dipastikan jadi semua anak bisa akses. Begitu dia masuk, semua anak bisa akses. Memantau, memberikan feedback. Nah, ini konsultasi, ini paling Pak, untuk anaknya apa guru ya semuanya, ya gurunya, ya, anaknya, orang tuanya. Kalau ada masalah, sekolah harus menyediakan pelayanan konsultasi. Ya, wah nanti capek Pak melayani lah, mau gimana lagi? Siapa lagi kalau bukan kita yang melayani? Kemudian yang terakhir yang nah ini usai pembelajaran kita harus memastikan anak-anak itu mengisi jurnal. Apa kita sudah lakukan? Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, libatkan orang tua. Orang tuanya gaptek, segaptek-gapteknya orang tua dia yang ada di sampingnya anak. Enggak apa-apa. Ajak ngomong aja kira-kira apa yang bisa mereka laporkan ke. Nah, kalau enggak siapa lagi gitu. Ya kecuali dia ikut mbahnya, ikut budenya ya monggo silakan. Tapi intinya orang dewasa yang mendampingi anak itu sadar. Dan itu harus kita ajak komunikasi. Nah, dan dipastikan Bapak Ibu semua hasil pembelajaran anak itu diberikan apresiasi, ya. Zaman Pak Tino Sidin bagus, diapresiasi lah. Karena ini sudah luar biasa. Mereka harus bayar, meluangkan waktu, ngerjakan tugas di rumah dan intinya ya psikologi anak-anak Bapak Ibu itu juga tidak normal gitu. Jadi mereka udah mau ngirim itu udah peng-pengan lah bahasa Jawanya. Jangan sampai ngirim nggak bagus, omel-omel ya udah. Terus nggak ngirim minggu ngarep. Ya, gitu. Jadi ini harus kita berikan apresiasi yang luar biasa. Untuk yang luar jaringan tidak beda jauh Bapak Ibu, mirip-mirip lah hampir sama. Hanya memang sumbernya yang berbeda. Ini nggak ada LMS di sini. Tapi langkah-langkahnya hampir sama. Menyiapkan RPP, bahan ajar, kayak modul apa diktat atau apapun yang akan dibagikan kepada anak-anak. Kayak di rumah saya kita punya PAUD gitu ya. Nanti dikasih lembar kerja, baru dikirim ke orang tuanya seminggu sekali balik. Ya, jadi ini. Kemudian dikasih jadwal. Nah, orang tua dilibatkan ya, dipastikan orang tua ikut ngabsen anaknya ya, membantu. Jadi memang ini memang mindset COVID-19 dianggap libur yang agak berat. Ya, makanya orang tua harus diberikan jadwal. Tanggal-tanggalnya kapan anak-anak harus belajar, anak-anak harus mengumpulkan tugas, anak-anak harus akan ikut ujian dan sebagainya. Itu jadwal harus dari awal kita sampaikan. Kemudian guru kalau bisa ya kunjungan lah ya sekali-sekali lah harus setiap hari. Kalau memang cukup dengan semua bisa mengakses Zoom atau Webex atau apapun lah, Vicon, Google Meet dan sebagainya, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah nggak bisa ya guru harus berkunjung. Ya, kalau gurunya takut sendirian yang ngajak bolos lah. Ya. Kemudian belum dan sudah.
Nah, yang tidak kalah pentingnya diusai pembelajaran, tetap tadi aktivitasnya harus ada, dicatat ya, orang tua kalau bisa harus mengetahui ya, dan sampai anaknya dibiarkan sendiri lagi, harus dipandu. Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal. Ya, ini nanti ya kecakapan hidup Pak Ibu, project base tadi, tekankan lagi. Dan hasil penugasan ini harus dipantau dan diberikan feedback di setiap minggunya. Jadi ini yang sudah diedarkan ya seluruh Indonesia catatan-catatannya. Ini adalah media-media yang Bapak Ibu bisa akses yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Kalau tanya Kemdikbud itu disediakan apa sih? Ya nggak hanya rumah belajar Pak Ibu, ya ada TV edukasi, ada webpage, ada LMS Simolek juga ada, setara untuk yang paket ABC, ya, guru berbagi untuk yang GTK, aksi Puspendik juga ada untuk pembelajaran membaca, video pembelajaran juga ada. Jadi banyak sekali. Ada BSE buku sekolah elektronik juga udah ada, mobile edukasi juga udah ada Pak Ibu. Jadi aplikasi berbasis Android juga ada. Jadi banyak sekali Pak Ibu. Ya mau mentok-mentok ke YouTube ya oke lah gitu lah. Konco-konco oke. Facebook juga banyak sekali. Nah, jadi kalau boleh saya rangkum, tadi ini bahasanya tadi yang kita sampaikan tadi ini yang ini sudah ada. Ini sudah ada, ini ibaratnya bahasa sederhananya Pak Ibu, kalau kita mau menyajikan teh, mau bikin teh Selawi, kita nggak perlu ngajak gurunya ke gunung apa sih Selawi ini ya, gunung meti daun tehnya dan dirajangi, kemudian dipepe, dan baru dipaketin, dikotain dan dibikin tehnya kesuwen. Kita nggak akan punya waktu untuk seperti itu. Nah, yang sudah kita siapkan ini adalah seperti teh celup Pak Ibu. Ini Pak Ibu guru tinggal ngerebus air hangat. Ini sudah paketan, sudah ada saset-sasetnya ini, saset paket A, saset paket B, videonya, bukunya, lah monggo tinggal ngerebus hangat. Sasetnya udah ada, celup nih, wes iso ngombe teh kabeh. Kalau nunggu gurunya diajarin satu-satu, ya monggo silakan nggak apa-apa. Ini ada caranya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bikin PJJ sendiri, ya ini langkah-langkahnya. Kalau kayaknya apa Eman ngasih ilmu, nanti nggak tahu. Nah, ini kasih tahu nih. Nah, ilmunya kalau mau bikin PJJ sendiri, nah ini langkahnya seperti ini. Ya, mulai dari membentuk tim dan merancang sistemnya, infrastrukturnya, aplikasinya, model diklatnya, kurikulumnya, perancangan pembelajarannya, pendekatan seperti apa anak individu, apa anak kelompok, apa anak dalam satu tempat, kemudian integrasi LMS-nya, panduannya, upload kontennya, baru nanti kalau sudah jadi ada adminnya atau pengelolanya. Pengelola nanti dia bisa pengelola pembelajarannya, ya, pengelola helpdesk-nya, pengelola administrasinya. Nah, baru nanti ada uji coba, implementasi, ada evaluasi, revisi. Ini tahapan ini Pak Ibu, ini yang sudah kita bisa kita lakukan di Pusdiklat, di Bali, di mana-mana. Ya paling enggak 7-8 bulan. 7-8 bulan kita baru jadi, ya Covid udah lewat. Anak-anak kecil-kecil kasih tahu. Nah, jadi ini boleh nggak apa-apa. Ini kalau memang kan karena ada yang diamanatkan ke saya kan manajemen PJJ. Nah, ya berarti ya kalau memang mau manage asal usulnya seperti ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan yang terakhir apa belum ya? Ya kayaknya udah terakhir ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang ingin mengelola PJJ dengan baik, yang pertama harus paham kondisi, ya, situasi, sosial ekonomi, keluarga, ketertarikan, potensi apapun lah terkait dengan anak lainnya. Bahasa Jawa ini ada bengek lah. Apa yang terkait dengan anak-anak kita harus tahu. Keluarganya, ya, kita nggak boleh asal. Yang kedua pahami modifikasi konten. Jadi kalau kita udah paham anaknya, kita akan bisa memilih konten yang tepat di mana. Baru nanti kita akan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan yang terakhir Pak Ibu, jajannya ya, ini seluruh negara di dunia itu pada posisi yang sama sekarang Pak Ibu. Amerika, Italia, Cina, Rusia, manapun negara itu sekarang posisinya sama-sama mulai dari nol, mulai dari rumah belajar nih. Nah, sekarang untuk cepet-cepetan layanan pulih ya, atau memulihkan layanan pendidikan yang seperti sedia kala itu tidak harus dengan teknologi. Sehingga kecepatan Bapak Ibu guru kepala sekolah mengadopsi teknologi itulah yang menentukan kecepatan kita menjadi ya negara-negara yang akan bersaing dengan negara lain.
Jadi kalau kita terlambat memakai teknologi, ya kita terlambat nanti semuanya. Ekonominya terlambat, teknologinya terlambat, pendidikannya terlambat, semuanya terlambat. Jadi intinya kecepatan Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga, ya, di dalam mengadopsi teknologi inilah yang akan menentukan kecepatan kita memberikan pemulihan layanan pendidikan sehingga ekonomi yang bisa jalan lagi, ya, kesehatannya bisa penuhi lagi, ya, dan merembet ke sosial yang lain. Saya kira itu. Yang terakhir ini ada portal yang sudah kita siapkan. Kita punya namanya portal Bersama Hadapi Corona, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau udah pusing ini hadapi corona, mari ya, lari aja ke sini. Tiap hari ada update konten-konten terbaru. Paling enggak ada koncone lah, ya. Enggak stres dewe. Nah, saya kira itu. Makasih yang bisa sampaikan. Yang lama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Gogot Suharwoto, PhD.